Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan chapter 15, yaitu Multiple Deposit Creation and Demand Supply Process. Di sini kami terdiri dari 6 orang, yaitu adalah Faiza, Rizka Aulia, Luiza Safina, Adelia Agustina, Hasbi Ashiristani, dan juga saya, Wildan Sulfatih. Kemudian pada chapter kali ini kami akan membahas 13 topik, yaitu diantaranya ada Players in Demand Supply, Fetch Balance Sheet, Monetary Base, Open Market Purchase and Sell, Shift from Deposit into Currency, kemudian ada Making a Discount Loan to a Bank, paying off the discount loan from the Fed, other factor affecting the monetary base, deposit creation, single bank and the banking system, kemudian ada the formula for multiple deposit creation, dan juga critique of the sample model. Yang pertama adalah players in the money supply process. Di sini dapat kita lihat bahwa ada 4 players di dalam money supply process, yaitu ada bank sentral, bank, deposan, dan juga peminjam. Nah, Bank Sentral sendiri merupakan lembaga pemerintah yang mengawasi sistem perbankan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan moneter. Kemudian yang kedua itu adalah bank atau depository institution. Di sini bank adalah perantara keuangan yang menerima simpanan dari individu dan lembaga dan memberikan pinjaman, baik itu bank komersial, asosiasi simpan pinjam, bank tabungan bersama, dan juga serikat kredit. Kemudian yang ketiga ada deposan, dan yang keempat ada peminjam. Nah, para deposan dan peminjam ini tergantung bisa saja individu maupun institusi. Lalu dalam money supply proses ini, kita dapat melihat peredaran money supply dengan pendekatan balance sheet, atau bisa juga disebut dengan T-account, atau akun berbentuk T seperti ini. Nah, T-account ini terdiri dari aset dan juga liabilitas, mana kita pernah singgung juga aset dan liabilitas ini dalam persamaan dasar akuntansi, bahwa aset itu harus sama dengan liabilitas. Nah, di bank sentral, aset ini terdiri pada government securities, atau juga disebut sebagai surat berharga negara, dan bisa juga berbentuk discount loans atau pinjaman diskonto. Nah, pinjaman diskonto ini merupakan pinjaman yang kemudian akan disalurkan oleh bank sentral kepada bank-bank komersial yang kemudian akan didistribusikan pada masyarakat, kepada publik. Nah, bagian liabilitas, kita bisa lihat juga ada currency in circulation atau peredaran jumlah mata uang. Nah, peredaran mata uang ini merupakan uang tunai yang biasa kita gunakan untuk transaksi, sedangkan reserve ini merupakan cadangan yang dimiliki oleh bank sentral. Nah, atau dalam liabilitas ini, akun-akunnya kita bisa sebut sebagai MB atau monetary base. Nah, monetary base ini bisa kita tuliskan juga dalam bentuk persamaan, yaitu MB sama dengan C ditambah R, atau monetary base ini sama dengan currency ditambah total reserve, di mana total reserve ini merupakan required reserve ditambah juga dengan excess reserve. Nah, required reserve ini merupakan sejumlah dana minimum yang harus dipertahankan oleh bank sentral dalam rekeningnya. Sedangkan excess reserve ini merupakan kelebihan dari sejumlah dana yang harus dipertahankan tadi. Jika ada kelebihan, itu yang namanya excess reserve. Nah, bank sentral perlu mengendalikan monetary base ini untuk memastikan bahwa jumlah uang yang beredar di masyarakat ini mencukupi, dalam artian tidak terlalu banyak ataupun tidak terlalu sedikit. Tujuannya untuk apa? Pada akhirnya, ketika kita mengendalikan monetary base ini, tujuannya untuk stabilitas harga. Nah, dalam menjalankan kendalinya terhadap basis moneter, bank sentral ini bisa melakukan pembelian atau penjualan sekuritas pemerintah atau government securities tadi melalui operasi pasar terbuka atau open market operations. Nah, open market operations ini kita bisa bagi menjadi dua lagi, yaitu open market purchase dan juga open market sale. Nah, di open market purchase ini tujuannya untuk bank sentral membeli sejumlah surat berharga. Tujuannya untuk apa? Karena bank sentral ingin membeli membeli surat berharga, maka
Tujuannya agar money supply-nya naik. Sedangkan ketika berada di open market sale, artinya bank sentral itu menjual surat berharga. Tujuannya agar money supply-nya turun. Nah, dalam perluasannya kita juga bisa melihat peredaran monetary base ini melalui pinjaman diskonto ke bank. Nah, kita bisa lihat dari open market purchase dari bank komersial, dan kita bisa asumsikan bank sentral itu membeli $100 surat utang dari bank komersial dan membayarnya dengan $100 cek. Nah, artinya bank itu akan berkurang di bagian securities karena dibeli kan oleh bank sentral. Nah, dalam bank komersial, securitiesnya akan berkurang sejumlah $100 di bagian aset, tapi reserve-nya akan bertambah sejumlah $100. Sedangkan di Federal Reserve System atau di bank sentralnya, di bagian aset ini securitiesnya akan meningkat sejumlah $100 dan di bagian liabilitas reserve-nya akan bertambah sebesar $100. Dan jumlah mata uang yang beredar di sini tidak berubah ya, currency-nya tidak berubah. Dan karena tadi monetary base itu merupakan reserve ditambah currency, karena dia reserve-nya naik, maka monetary base juga akan meningkat sebesar sejumlah pembelian ini, yaitu sebesar $100. Seperti itu. Di sini dapat kita lihat bahwa terdapat Federal Reserve System dan juga non-bank public. Nah, jika Fed menjual obligasi kepada individu yang membayarnya dengan mata uang, maka pembeli menukar mata uang $100 dengan obligasi $100. Nah, dapat kita lihat di gambar bahwa ketika individu membayar dengan mata uang dan membeli obligasi, maka security yang ada pada Federal Reserve System itu akan berkurang $1 dan currency di non-bank akan berkurang $1 dan juga security di non-bank public itu akan bertambah $1. Sehingga akibat dari open market sale ini akan mengurangi monetary base dengan jumlah penjualan. Kemudian cadangan tetap itu tidak berubah atau reserve remain itu unchanged. Kemudian yang keempat adalah pengaruh dari operasi pasar terbuka ini pada monetary base itu jauh lebih pasti daripada efek pada reserve. Baik, jadi dalam slide ini merupakan penjelasan dari pergeseran dari uang simpanan deposit menjadi uang kartal. Dalam neraca T ini menggambarkan seandainya The Fed tidak menjalankan operasi pasar terbuka, pergeseran dari simpanan menjadi uang kartal akan mempengaruhi cadangan dalam sistem perbankan. Akan tetapi, pergeseran ini tidak akan mempengaruhi uang primer. Hal ini menjadi alasan lain mengapa The Fed mempunyai pengendalian lebih besar terhadap uang primer daripada terhadap cadangan. Anggaplah bahwa seorang nasabah sebelumnya telah membuka $100 rekening giro pada bank swasta memutuskan menutup rekening gironya dengan menarik tunai sebesar $100 dan menyatakan tidak akan pernah menabung lagi di bank. Sehingga dampak dari neraca T pada masyarakat bukan bank adalah sistem perbankan kehilangan simpanan sebesar $100 dan juga cadangan sebesar $100. Untuk The Fed sendiri, tindakan nasabah ini berarti ada tambahan uang kartal yang beredar sebesar $100 yang dipegang oleh masyarakat. Sedangkan cadangan dalam sistem perbankan turun sebesar $100 dan neraca The Fed akan menggambarkan seperti neraca yang ada di bawah. Jadi dampak bersih terhadap kewajiban moneter The Fed adalah saling meniadakan. Uang primer tidak akan terpengaruh oleh penarikan seorang nasabah tersebut pada sistem perbankan, namun cadangan akan terpengaruh. Fluktuasi cadangan yang berjalan acak dapat terjadi akibat pergeseran menjadi uang kartal dan keluar dari simpanan, dan sebaliknya. Hal yang sama tidak terjadi pada uang primer, yang membuatnya menjadi variabel yang lebih stabil. Oke, jadi sebelumnya kita sudah membahas mengenai shift from deposit into currency. Sekarang kita akan membahas mengenai making a discount loan to a bank. Dapat lihat pada gambar bahwa ketika Fed memberikan pinjaman diskon atau loan diskonto sebesar $100 kepada First National Bank,
Maka pada neraca banking system pada sisi kiri, yaitu sisi aset, terjadi penambahan pada akun reserve sebesar $100. Dan juga pada sisi kanan, terdapat penambahan pada akun liabilities, yaitu pada akun discount loans, yaitu sebesar $100 juga. Begitupun pada neraca Fed, yaitu di sisi kiri, terjadi penambahan pada akun discount loans, dan di sisi kanan terjadi penambahan pada akun reserve masing-masing sebesar $100. Nah, jadi untuk pencatatan neraca di banking system dan di Fed itu kebalikannya begitu. Nah, sehingga kewajiban moneter Fed telah meningkat sebesar $100 dan basis moneter juga meningkat dengan jumlah yang sama jika Fed menjual obligasi. Baik, jadi dalam slide ini merupakan pinjaman dari bank sentral kepada institusi finansial. Kita telah melihat perubahan uang primer semata-mata akibat dari operasi pasar terbuka. Akan tetapi, uang primer juga dapat dipengaruhi ketika The Fed memberikan pinjaman kepada sebuah bank komersial. Ketika The Fed memberikan pinjaman sebesar $100 kepada salah satu bank swasta, $100 akibat dari pinjaman tersebut maka akan berdampak pada neraca sistem perbankan dan nasabah dapat diilustrasikan sebagai neraca T bagian atas. Kewajiban moneter bank sentral sekarang meningkat sebesar $100 dan demikian pula uang primer yang telah naik sebesar jumlah yang sama. Tetapi jika bank tersebut membayar pinjaman dari bank sentral, maka pinjaman dari bank sentral akan berkurang sebesar $100 dan neraca T dari sistem perbankan dan The Fed akan terlihat seperti neraca bagian bawah. Jadi dampak bersih terhadap kewajiban moneter The Fed dan akibatnya pada uang primer adalah pengurangan sebesar $100. Kita melihat perubahan uang primer berubah secara proporsional dengan perubahan pinjaman dari The Fed. Oke, setelah pembahasan sebelumnya, kini kita akan membahas mengenai other factor that affect the monetary base. Dalam pembahasan sebelumnya, dapat kita ketahui bahwa Fed memiliki kendali penuh atas base moneter melalui operasi pasar terbuka dan pinjaman ke lembaga keuangan. Namun, terdapat beberapa item penting yang mempengaruhi basis moneter tetapi tidak dikendalikan oleh Fed. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama ada float. Jadi, ketika Fed membersihkan cek untuk bank, seringkali jumlah cek dikreditkan ke bank yang telah mendepositkannya sehingga akan meningkatkan cadangan bank tersebut sebelum didebet ke bank tempat cek itu ditarik. Nah, peningkatan bersih sementara yang dihasilkan dalam jumlah total cadangan dalam sistem perbankan. Oleh karena itu, dalam basis moneter terjadi proses pembersihan cek dari Fed atau biasa disebut dengan clearing process. Yang kedua ada Treasury Deposito di Federal Reserve. Treasury atau pembendaharaan memindahkan deposito dari bank komersial ke rekeningnya di Fed. Hal ini menyebabkan deposit outflow di bank-bank ini. Dan dengan demikian, menyebabkan cadangan dalam sistem perbankan dan basis moneter terjatuh. Yang ketiga, ada intervensi dari pasar valuta asing. Keputusan yang diambil oleh Departemen Keuangan AS adalah agar Fed melakukan intervensi di pasar valuta asing dan juga mempengaruhi basis moneter. Selanjutnya ada deposit creation di single bank.
Kita asumsikan pembelian pasar terbuka senilai $100 yang digambarkan sebelumnya itu dilakukan dengan First National Bank, sehingga bank tersebut memiliki peningkatan cadangan sebesar $100. Lalu kita asumsikan juga bahwa bank tidak ingin menyimpan excess reserves karena tidak menghasilkan pendapatan bunga. Oleh karenanya, di account-nya akan menjadi seperti berikut, di mana pada sisi aset terdapat sekuritas bernilai minus $100 dan reserves atau cadangan sebesar plus $100. Nah, karena menyimpan excess reserve bukanlah pilihan yang menarik, maka bank meminjamkan cadangan berlebih tersebut. Untuk di account-nya menjadi seperti berikut, di mana loans menjadi sebesar plus $100. Alhasil, bank membuat rekening giro untuk peminjam dan memasukkan hasil pinjaman ke rekening ini. Dengan demikian, bank telah mengubah neracanya dengan meningkatkan liabilitas berupa rekening giro atau checkable deposits dan juga meningkatkan aset berupa pinjaman yang masing-masing bernilai $100. Untuk di account-nya menjadi sebagai berikut, di mana pada sisi aset itu terdapat sekuritas sebesar minus $100 dan reserves sebesar plus $100, juga ada loan sebesar plus $100. Untuk sisi liabilitas, terdapat checkable deposits atau rekening giro sebesar plus $100. Oleh karena rekening giro merupakan bagian dari jumlah uang beredar, maka dengan melakukan tindakan peminjaman, bank telah menciptakan uang. Kelebihan cadangan yang masih dimiliki oleh bank memungkinkannya untuk menambah pinjaman. Namun, kelebihan cadangan tersebut tidak akan bertahan lama, mengingat para peminjam tidak hanya akan mendiamkan uang yang telah dipinjamnya, melainkan mereka akan menggunakan uang pinjaman mereka untuk membeli barang dan jasa. Ketika peminjam melakukan pembelian dengan menuliskan cek tersebut akan disimpan di bank lain, dan kelebihan cadangan yang senilai $100 akan meninggalkan First National Bank. Akibatnya, bank tidak dapat dengan aman memberikan pinjaman dengan jumlah yang lebih besar daripada kelebihan cadangan yang dimilikinya sebelum memberikan pinjaman. Peningkatan cadangan sebesar $100 telah dikonversi menjadi tambahan pinjaman sebesar $100 di First National Bank, ditambah dengan tambahan deposito sebesar $100 yang telah dipindahkan ke bank-bank lain, yakni semua cek yang ditulis pada rekening di First National Bank disimpan di bank dan tidak dikonversi menjadi uang tunai, karena diasumsikan bahwa masyarakat tidak ingin menyimpan mata uang tambahan. Oleh karenanya, untuk di account-nya dapat dilihat menjadi sebagai berikut. Untuk sisi aset, terdapat sekuritas sebesar minus $100, dan untuk loans atau pinjamannya sebesar plus $100. Selanjutnya, mari kita lihat apa yang terjadi dengan deposito ini di bank-bank lain. Oke, jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang deposit creation in the single bank. Sekarang kita masuk ke deposit creation in the banking system. Jadi, bank memiliki required reserve atau cadangan wajib minimum, yaitu deposit yang bank terima tapi tidak dipinjamkan ke masyarakat atau istilahnya uang jaga-jaga apabila ada orang yang ingin menarik uang. Selain itu, bank juga memiliki required reserve ratio atau rasio cadangan wajib minimum. Dan di contoh ini kita menggunakan angka 10%. Kita asumsikan First National Bank meminjamkan $100 ke Bank A, sehingga Bank A memiliki reserve sebesar $100 dan checkable deposit sebesar $100 juga. Selain itu, Bank A memiliki required reserve $10, yaitu 10% dikali $100 dan meminjamkan $90 sisanya ke masyarakat. Misalnya dipinjamkan ke Rafa. Kemudian Rafa mendepositkan uangnya di Bank B, sehingga Bank B memiliki required reserve $9 atau 10% dikali $90 dan meminjamkan sisanya, yaitu $81. $81 ini dipinjamkan ke Wildan,
yang mendepositkan uangnya di bank C, sehingga bank C memiliki required reserve $8,1 dan meminjamkan $72,9. Proses ini terus berlanjut hingga akhirnya total deposit di sistem perbankan adalah 100 ditambah 90 ditambah $81 hingga mencapai $1 juta. Kok bisa ya total depositnya sebanyak ini? Jadi, perbankan bisa menghasilkan ekspansi deposit karena apabila suatu bank komersial kehilangan excess reserve, sebenarnya reserve ini tetap berada di dalam sistem, sehingga muncullah deposit multiplier. Simple deposit multiplier adalah kenaikan deposit yang berlipat akibat kenaikan reserve di dalam sistem perbankan. Dalam contoh, dengan required reserve ratio 10%, maka simple deposit multiplier adalah 10. Apabila bank memilih menggunakan excess reserve untuk memberikan pinjaman atau untuk membeli sekuritas, maka efeknya terhadap ekspansi deposit akan tetap sama. Selanjutnya kita membahas deriving the formula for multiple deposit creation. Kita asumsikan bank tidak memiliki excess reserve, sehingga required reserve atau RR capital sama dengan total reserve atau R. Required reserve sama dengan required reserve ratio atau RR dikali total amount of checkable deposit atau D. Kemudian kita substitusikan RR capital menjadi R, sehingga R sama dengan RR dikali D. Kita bagi kedua sisi dengan RR sehingga D sama dengan 1/RR dikali R. Kemudian kita menggunakan delta untuk mengindikasikan perubahan, sehingga delta D sama dengan 1/RR dikali delta R, atau itulah formula for multiple deposit creation. Yang terakhir, ada critique of the simple model. Model sederhana yang telah dibahas sebelumnya datang dengan dua kritik utama. Hal ini disebabkan oleh penciptaan deposito yang sebenarnya tidak terlalu mekanis seperti yang ditunjukkan oleh model sederhana yang telah dibahas. Misal, apabila hasil pinjaman dari bank A tidak didepositokan, melainkan dikonversi menjadi uang tunai, maka proses penciptaan deposito berhenti sampai di sana. Ini merupakan kritik yang pertama. Artinya, mata uang tidak menyebabkan ekspansi deposito berganda. Dengan demikian, jika sebagian hasil dari pinjaman tidak disimpan di bank, namun digunakan untuk meningkatkan kepemilikan mata uang, maka secara keseluruhan akan terjadi ekspansi berganda yang lebih sedikit, dan jumlah uang beredar tidak meningkat sebesar jumlah yang diprediksi oleh model sederhana penciptaan deposito berganda atau multiple deposit creation. Yang kedua, situasi lain yang diabaikan dalam model adalah situasi di mana bank tidak memberikan pinjaman atau membeli sekuritas sepenuhnya, sejumlah kelebihan cadangan mereka. Dan hal ini juga akan menghentikan penciptaan deposito. Hal ini menunjukkan bahwa bank sentral bukanlah satu-satunya pemain yang perilakunya memengaruhi tingkat deposito dan selanjutnya jumlah uang beredar. Keputusan peminjam mengenai berapa banyak mata uang yang akan dipegang dan keputusan bank mengenai jumlah cadangan berlebih yang akan disimpan juga dapat menyebabkan jumlah uang beredar berubah. Demikian yang hendak kelompok kami sampaikan mengenai multiple deposit creation and the money supply process. Sekian dan terima kasih.